97,2 FM. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang Dusana pendengar Radio Republik Indonesia Bukit Tinggi dalam Warta Berita Daerah Jawa Bahasa Minang. Mengawali perjumpaan kita di siang hari kami sampaikan sari berita utama. Ketua TPPKK Kota Padang Panjang Nyonya Maria Veronica mengimbau para ayah untuk menghantar anak di hari pertama sekolah melalui program Gati. Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat mengajak seluruh ayah mendampingi anak sebagai bentuk partisipasi dalam program Gerakan Ayah Teladan Indonesia Gati pada hari pertama masuk sekolah. Buletin Berita Minangko dibacakan de Tuti Widya. Ikolah Berita Minang dan pertama. Ketua TPPKK Kota Padang Panjang Nyonya Maria Veronica menghimbau para ayah untuk menghantar anak di hari pertama sekolah melalui program Gati sebagai bantuan dukungan terhadap pendidikan serta penguatan ketahanan keluarga. Berikut laporan Nofri. Untuk masyarakat Kota Padang Panjang, pada hari ini saya memberikan himbauan sedikit bahwasanya peran seorang ayah itu di dalam kehidupan anak-anak itu sangat penting, terutama pada waktu masa sekolah. Jadi ada program pemerintah dari BKKBN, Kementerian, bahwasanya hari pertama pendidikan itu digalakkan orang tua, khususnya ayah itu mengantar anak sekolah. Ketua Tim Penggerak PKK Kota Padang Panjang, Nyonya Maria Veronica menghimbau para ayah untuk turut mengantarkan anak pada hari pertama masuk sekolah. Himbauan tersebut disampaikan melalui program Gati atau Gerakan Ayah Teladan Indonesia. Dirinya menyampaikan bahwa keterlibatan ayah pada momen pertama masuk sekolah memiliki makna penting bagi anak. Kehadiran orang tua diyakini dapat memberikan rasa aman, semangat, serta motivasi kepada peserta didik untuk memulai tahun ajaran baru. Menurut Gati merupakan salah satu upaya PKK untuk menguatkan peran ayah dalam keluarga. Melalui gerakan para ayah didorong tidak hanya sebagai pencari nafkah, tetapi juga sebagai pendamping utama dalam tumbuh kembang anak. Nyonya Maria Veronica berharap himbauan dapat mendorong terciptanya komunikasi dan baik antara orang tua serta pihak sekolah. Sinergi antara keluarga serta sekolah disebutnya menjadi kunci dalam mendukung keberhasilan pendidikan anak di Kota Padang Panjang. Lebih lanjut, dirinya menekankan Gerakan Ayah Teladan Indonesia perlu dijadikan budaya positif di tengah masyarakat. Gerakan tersebut dinilai sejalan jo sebuah program pokok PKK dalam memperkuat ketahanan keluarga. Diberikan kasih sayang yang penuh ya Pak ya. Ibu dan bapaknya itu seimbang memberikan kasih sayang. Insya Allah anaknya itu akan lebih kuat menapain kehidupan yang akan datang Pak. Apalagi harapan kita 2045 itu adalah generasi anak-anak kita, generasi masa depan kita. Dia bisa lebih kuat menapaki kehidupan, apalagi di dalam zaman sekarang itu sangat susah ya Pak ya. Kita memberikan motivasi kalau misalnya beban orang tua itu hanya dibebankan kepada ibu. Nyonya Maria Veronica menambahkan dukungan orang tua khususnya ayah pada hari pertama sekolah juga dapat menjadi contoh bagi anak tentang pentingnya disiplin serta tanggung jawab. Dirinya optimis jika dukungan penuh dari keluarga melalui Gati, peserta didik di Kota Padang Panjang dapat memulai sekolah jo semangat serta prestasi dan lebih baik. Nofri melaporkan. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat mulai mengimplementasikan gerakan ayah mambiak rafor dan manta anak ke sekolah sebagai langkah nyata untuk memperkuat ketahanan keluarga sekaligus meningkatkan kualitas sumber daya manusia sejak usia dini. Program tersebut mendorong aparatur sipil negara ASN dan memiliki anak usia sekolah untuk terlibat secara langsung dalam proses pendidikan anak melalui kegiatan mambiak rafor dan manta anak pada hari pertama masuk sekolah. Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat Ari Yuswandi mengatakan,
Keterlibatan ayah dalam pendidikan anak memiliki peran penting dalam membangun hubungan nan lebih erat antara keluarga dan sekolah. Menurutnya, kehadiran ayah juga menjadi bagian penting dalam memperkuat pola pengasuhan di lingkungan keluarga. Program itu sendiri menjadi bagian dari program prioritas Gerakan Ayah Teladan Indonesia GATI dan bertujuan meningkatkan keterlibatan ayah dalam proses tumbuh kembang anak. Dosana Pandangan, pemerintah Kabupaten Pasaman Barat mengajak seluruh ayah mendampingi anak sebagai bentuk partisipasi dalam program Gerakan Ayah Teladan Indonesia GATI pada hari pertama masuk sekolah dek tahun ajaran baru. Berikut laporan Alwan Ahmad Fauzan. Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat kembali mengimbau program Gerakan Ayah Teladan Indonesia atau GATI dan bertujuan meningkatkan peran ayah dalam mendampingi tumbuh kembang anak. Hal itu disampaikan Bupati Pasaman Barat Yulianto mengingat kehadiran ayah dalam rutinitas pendidikan anak sangat penting. Dalam kesempatan itu, ia mengajak seluruh ayah di wilayahnya untuk aktif mengantar anak ke sekolah sebagai bantuan keterlibatan langsung dalam pendidikan keluarga, khususnya pada hari pertama masuk sekolah tahun ajaran baru. Bupati Pasaman Barat Yulianto juga menegaskan bahwa kehadiran figur ayah di tengah keluarga tidak boleh bersifat simbolis saja, namun Gerakan Ayah Teladan Indonesia merupakan momentum untuk membangun kembali kedekatan antara ayah jo anak. Dan selama banyak tergerus oleh kesibukan rutinitas pekerjaan. Pada hari Senin 13 Juli tahun 2026, mari kita luangkan waktu untuk mengantarkan putra-putri kita ke sekolah sebagai bentuk perhatian, kasih sayang dan dukungan orang tua agar mereka memulai tahun ajaran baru dengan penuh percaya diri. Langkah sederhana ini akan menjadi kenangan indah sekaligus mempererat kedekatan antara ayah dan anak. Hal sanado juga diungkapkan Ketua TPPKK Pasaman Barat Nyonya Sifrowati Yulianto. Dirinya menilai Gerakan Ayah Teladan Indonesia di Haroan tidak hanya fokus pada aspek seremonial, tetapi juga disertai dengan strategi edukatif jo partisipatif. Karena menurutnya, peranan ayah tak kalah penting dalam mengisi momen bersama keluarga, apalagi perihal hari pertama masuk sekolah satyo tahun ajaran baru, sehingga anak dapat termotivasi untuk menjalani dunia bangku pendidikan dengan penuh semangat. Pengasuhan anak bukan hanya tugas seorang ibu saja, tapi peran ayah sangat penting untuk membentuk anak menjadi lebih berani, percaya diri, dan tangguh. Oleh sebab itu, saya mengajak semua ayah yang memiliki anak usia PAUD sampai SMA untuk mengantarkan anaknya di hari pertama sekolah. Sebagaimana diketahui, salah satu bentuk nyata Gerakan Ayah Teladan Indonesia atau GATI adalah kampanye Ayah Ayo Antar Anak ke Sekolah. Gerakan itu merupakan kolaborasi antara pemerintah daerah melalui Kementerian Dalam Negeri sebagai instansi pembina, BKKBN Provinsi Sumatera Barat, serta lembaga mitra pembangunan kompak. Gerakan Ayah Teladan Indonesia diharapkan dapat menjadi gerakan sosial dan memperkuat ikatan emosional antara ayah jo anak, serta meningkatkan partisipasi ayah dalam dunia pendidikan anak sejak usia dini. Dari Kabupaten Pasaman Barat, Alwan Ahmad Fauzan, RRI Bukit Tinggi melaporkan. Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Barat menerima sebanyak 3 balik laporan masyarakat terkait pelaksanaan sistem penerimaan murid baru SPMB, jenjang SMA dan SMK. Laporan tersebut didominasi persoalan pelayanan, termasuk indak tersadionya akses bagi calon peserta didik dari jalur afirmasi disabilitas. Kepala Ombudsman RI Perwakilan Sumbar Adel Wahidi mengatakan, salah satu temuan penting dalam pelaksanaan SPMB tahunku adalah alun terakomodasinya jalur afirmasi bagi penyandang disabilitas pada sistem penerimaan yang digunakan. Adel menambahkan, secara ketentuan terdapat 2 regulasi yang mengatur jalur afirmasi dalam SPMB, yakni afirmasi bagi keluarga indak mampu dan afirmasi bagi penyandang disabilitas. Dosana Pandangan sampai pejabat administrator UIN Bukit Tinggi resmi dilantik. Berikut laporan Joni Marbeta. Bagaimanapun juga Bapak adalah penentu
administrasi dan penentu jalannya. Rektor UIN Syekh Muhammad Jambe Bukit Tinggi, Profesor Dr. Haja Sylvia Hanani SAG MSI resmi melantik dan mengambil sumpah jabatan ampe pejabat administrator di lingkungan kampus tu. Prosesi nan berlangsung khidmat ko menjadi bahagian dari upaya memperkuat tata kelola perguruan tinggi menuju pelayanan akademik nan profesional, inovatif dan berorientasi pada peningkatan kualitas lulusan nan diinginan. Ampe pejabat nan dilantik tu yakni Sasmiarti SAG SIP MH sebagai Kepala Bahagian Tatahusaha Fakultas Syariah, Yusra NSA sebagai Kepala Bahagian Tatahusaha Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Melvita SAG MA sebagai Kepala Bahagian Tatahusaha Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, serta Dr. Andes Zoher Ahmad MH sebagai Kepala Bahagian Tatahusaha Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah. Dalam sambutannya, Rektor Profesor Sylvia Hanani mengatakan pelantikan itu adalah melalui proses nan panjang mulai dari penilaian kompetensi, rekam jejak hingga berbagai pertimbangan nan matang dan jabatan Kepala Bahagian Tatahusaha bukan sekedar posisi administratif tetapi memiliki peran strategis dalam mendukung kemajuan setiap fakultas nan ada di UIN Syekh Muhammad Jambe Bukit Tinggi. Rektor juga mengingatkan para pejabat nan baru dilantik ko agar menjalanan amanah dengan penuh tanggungjawab, menjaga keseimbangan administrasi serta memastikan seluruh arsip dan dokumen kerajo diserahan dengan baik kepada pejabat pengganti sehingga pelayanan kepada sivitas akademika tetap berjalan secara optimal. Selain itu, Profesor Sylvia Hanani menegaskan bahawa tantangan perguruan tinggi kini ko indah hanya terletak pada pengelolaan administrasi tetapi juga pada kemampuan menghadirkan pelayanan nan capek, tapek dan humanis khususnya bagi mahasiswa nan berurusan di kampus ko. Proses pelantikan ini baik melalui proses yang sangat panjang. Setelah 2 tahun kita mempelajari dan setelah itu pula kita melakukan beberapa kajian-kajian. Karena bagaimanapun juga Bapak adalah penentu administrasi dan penentu jalannya fakultas. Bapak tidak berjalan berarti fakultas sudah berhenti. Orang yang sudah dilantik saya memberikan kepercayaan kepada Ibu Bapak untuk membawa arah di mana Bapak Ibu ditempatkan. Bapak Ibu yang sudah dilantik, mohon ini kan meninggalkan tempat yang lama, beralih kepada tempat yang baru. Data-data semua yang berkaitan dengan apa yang dikerjakan selama ini, mohon diberikan penguatan kepada pihak yang baru. Jangan dihapus dan jangan dibuang dan jangan tidak diberikan. Yang dibawa kuat motivasi dan sekaligus kinerja yang baru. Ini yang lebih penting lagi. Bapak Ibu, kalau tidak secara bersentuhan dengan mahasiswa, tolong layani mahasiswa dengan baik. Melayani mahasiswa berarti memudahkan, tapi adalah memberikan administrasi, memberikan segala sesuatu yang dapat menjadi dia tamat dengan baik, bukan tamat cepat tetapi tamat dengan baik dan berkualitas. Seluruh pejabat administrator nan baru mampu meningkatkan kinerja, memperkuat inovasi, membangun budaya kerajo kolaboratif dan adaptif terhadap perubahan serta menjadikan pelayanan sebagai wujud pengabdian melalui dunia pendidikan nan adu kiniko. Juni Marbita mengaban untuk berita Rakyat Minang pada siang hari ko. Desana Padanga, Kuartir Cabang Kuarcap Sabale, Gerakan Pramuka Sawah Lunto bersama Badan Narkotika Nasional BNN Kota Sawah Lunto membentuk rintisan Saka Anti Narkotika sebagai upaya memperluas edukasi pencegahan penyalahgunaan narkoba bagi anggota pramuka di sekolah di Kota Satampe. Ketua Kuarcap Sabale Gerakan Pramuka Sawah Lunto Jeffrey Hibatullah mengatakan Gerakan Pramuka dipilih karena memiliki jaringan pembinaan generasi muda di sekolah dan dapat dimanfaatkan untuk memperluas edukasi pencegahan penyalahgunaan narkoba. Menurut Jeffrey, melalui rintisan Saka Anti Narkotika, anggota pramuka akan mengikuti pembinaan, pelatihan dan edukasi mengenai bahaya penyalahgunaan narkoba sebagai bagian dari penguatan pendidikan karakter dan upaya pencegahan di lingkungan sekolah maupun masyarakat. Desana Padanga, gandeng Universitas Andalas Padang, pemerintah Kabupaten Tanah Datar memperkuat langkah percepatan penurunan angka stunting melalui pendekatan riset geopengabdian masyarakat. Berikut laporan Irsyad.
Pemerintah Kabupaten Tanah Datar tarikh memperkuat komitmennya dalam mempercapai penurunan angka stunting di wilayahnya melalui kolaborasi strategis bersama Universitas Andalas atau UNAN Padang. Kerjasama terbaru akan difokuskan pada upaya pencegahan stunting lewat integrasi pendekatan akademik, riset ilmiah, serta program pengabdian masyarakat. Komitmen penanganan itu dimatangkan dalam pertemuan resmi antara Wakil Bupati Tanah Datar Ahmad Fadli, Lektor UNAN Profesor Dr. Hamdani Eka Putra di Aula Baperlitbang. Wakil Bupati Ahmad Fadli menyampaikan bahwa penanganan stunting indak dapat hanya mengandalkan program kerja pemerintah daerah sendirian, melainkan membutuhkan sinergi erat lintas sektor. Dirinya menyatakan optimisme nan tinggi bahwa intervensi pencegahan di wilayah luar nanti akan berjalan semakin efektif jo adanya pendampingan akademik jo riset berbasis data lapangan. Program kolaboratif nantinya akan diarahkan secara khusus untuk menyasar periode 1000 hari pertama kehidupan anak atau HPK serta kelompok keluarga yang dinilai rawan atau berisiko. Persoalan masa depan generasi kita yang akan datang. Jadi pekerjaan stunting ini sebenarnya pekerjaan yang tulus, Karena apa? Karena hasilnya itu baru nanti kita ketahui. Mungkin secara angka bisa cepat kita ketahui, tapi makna dari perjuangan kita ini baru mungkin 5 tahun, 6 tahun atau dia baru bisa kita lihat hasilnya. Bagaimana yang 3B itu yang utama ya, ibu hamil, menyusui, balita itu bisa kita berikan penanganan yang tepat sehingga ketika sang anak lahir kemudian nanti menginjak usia sekolah, di situ baru bisa kita lihat hasilnya. Pihak pemerintah Tanah Datar berharap Karajo Samojo, salah satu kampus terbesar di Sumatera Barat, mampu melahirkan formula langkah konkret dan berorientasi pada hasil nyata. Skema intervensi bersama itu dijadwalkan mencakup pengawasan komprehensif melalui dari masuk hamilan, pemenuhan gizi ibu menyusui, hingga pemantauan berkala terhadap tumbuh kembang balita. Irsyad melaporkan. Dosen pendengar, sekian berita daerah dalam Bahasa Minang untuk siang hari Senin 3 Juli 2026. Berita daerah selanjutnya dapat didengarkan besok pada pukul 6 waktu Indonesia Barat. Selamat siang. FM Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.